Kita akan masuk pada praktikum 3. Fungsi baris tunggal oleh Khairul Umma dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom, UCA. Tujuan pembelajaran mengenai bermacam tipe fungsi yang tersedia dalam SQL, menggunakan fungsi karakter, bilangan, dan tanggal dalam statement select, dapat melakukan fungsi konversi. Tipe fungsi SQL. Fungsi dapat digunakan untuk hal-hal berikut: membentuk kalkulasi pada data, memodifikasi item data secara individual, manipulasi output dari sekumpulan baris, format tanggal dan bilangan untuk keperluan tampilan, mengkonversi tipe data kolom. Ada dua tipe fungsi, fungsi baris tunggal dan fungsi baris ganda. Fungsi baris tunggal beroperasi hanya pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Ada beberapa tipe dari fungsi baris tunggal, yaitu karakter bilangan, tanggal, konversi, dan fungsi umum seperti NVL dan decode. Sintak penulisan nama fungsi, kolom, fungsi karakter. Fungsi karakter menerima karakter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangan. Fungsi karakter terbagi menjadi fungsi konversi, yaitu lower, upper, init cap. Fungsi manipulasi, concat, substr, length, instr, dan lpat. Fungsi bilangan ada 3, round, yaitu pembulatan ke atas, trunk, pembulatan ke bawah, dan fungsi modulus, yaitu mod. Contoh percobaan: tampilkan nama, gaji, komisi, dan selisih pembagi gaji dibagi komisi. Langsung select name sal komisi NVL kom diganti dengan 0, modulus salary dimoduluskan dengan NVL kom 0 from EMP. Nah, di sini muncul. Jadi kesalahan kurang tanda koma. Nah, di sini komisi yang bernilai 0 pada fungsi NVL akan diganti dengan 0. Ini hasil dari modulus. Lanjut. Fungsi manipulasi karakter. Concat untuk menggabungkan dua string. Substr untuk mengambil beberapa string. Length untuk menghitung jumlah karakter pada suatu string. Init str untuk mengetahui indeks karakter dari suatu string. Lpat untuk memberikan tanda pada suatu string. Contoh lain, tampilkan nama dan pekerjaan pegawai. Kolom digabung panjang dari nama pegawai dan posisi keberapa huruf A dalam nama pegawai. Select concat
iname, dan job. Panjang dari iname str iname, huruf A from emp. Nah, di sini nama pegawai dan job digabung dengan fungsi concat. Ini untuk menghitung jumlah karakter pada nama. Ini hasil indeks huruf A pada nama. Jika 0 berarti tidak mengandung huruf A. Fungsi tanggal months between untuk menghitung jarak dari tanggal pertama ke tanggal kedua. Hasil yang diberikan dalam bentuk bulan, dalam satuan bulan. Fungsi kedua add months, menambahkan bulan dari suatu tanggal. Next day, mencari hari setelah tanggal tersebut. Last day, mencari tanggal terakhir pada suatu bulan. Contoh, untuk semua pegawai yang telah bekerja kurang dari 200 bulan, tampilkan nomor pegawai, tanggal mulai kerja, jumlah bulan pegawai tersebut setelah bekerja. 6 bulan setelah bekerja, hari Jumat pertama setelah tanggal mulai bekerja dan tanggal berakhir dari bulan pada saat dia mulai bekerja. Cukup panjang, langsung kita coba. Hire date, months between, sys date, hire date, dialiaskan tenure, kemudian add months, ditambah 6 bulan, dialiaskan review, next day, Friday, last day dari hire date, from emp, dimana months between, sys date, hire date kurang dari 200. Di sini tidak ada karena sysdate pada saat ini sudah berada pada tahun 2012, sehingga seluruh hasilnya jarak antara sysdate dan hire date lebih dari 200 bulan. Kita lanjut. Operator aritmatika juga dapat digunakan pada tipe tanggal.
Contoh, tampilkan nama pegawai dan jumlah berapa minggu pegawai tersebut bekerja. Select in-name sysdate kurangi hire. Di sini satuannya akan hari. Untuk mencari berapa minggu, maka kita bagi dengan 7. Kita aliaskan weeks. Nah, ini hasilnya. Fungsi konversi secara implisit. Fungsi konversi secara implisit adalah fungsi yang secara otomatis melakukan konversi pada data berikut. Dari file chart 2 atau karakter ke number, dari karakter ke date, dari number ke karakter, dari date ke karakter. Fungsi konversi secara eksplisit yaitu to chart, konversi bilangan atau tanggal ke karakter dengan format FFT. Fungsi to number, konversi karakter yang berisi digit ke bilangan dengan format FFT. To date, konversi karakter yang merepresentasikan tanggal ke tanggal dengan format FFT. Default jika tidak di format adalah day on year. Langsung saja tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format FFTD year. Select in-name to chart hire date FMDD on year from AMP. Nah, di sini bukan tanggal lagi menjadi karakter, yaitu 17 Desember 1980. Tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal seperti berikut. Kita pakai pada percobaan sebelumnya. Hours, minute, nah muncul di sini. Bahan 7, tampilkan gaji pegawai dengan format sebagai berikut untuk pegawai yang bernama Scott. Select to chart cell gas gaji from AMP dengan nama Scott. Ya, formatnya sama. Fungsi NVL digunakan untuk konversi nilai 0 ke nilai yang diinginkan. Tipe data yang digunakan bisa karakter, tanggal, dan bilangan. Antara tipe data yang
hasil harus sesuai. Misalkan n komisi yang tipe integer atau number, NVL maka mengganti harus number itu, RD diganti dengan angka, job dengan string. Contoh, tampilkan nama, gaji, komisi, dan gaji setahun ditambah dengan komisi dari semua pegawai. Select name com salary dikali 12 ditambah komisi. Kita menggunakan NVL karena komisi terdapat nilai 0. Kita ganti dengan 0 agar dapat dijumlah dengan gaji. Hasilnya sebagai berikut. Saya kurang menambahkan kolom gaji. Nah, kali 12 bulan. Fungsi decode menyediakan fasilitas pencocokan seperti dikerjakan oleh case atau if then else. Sintaknya seperti berikut. Contoh, tampilkan gaji bla 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 seperti kriteria berikut. Nah, di sini decode hampir sama seperti if. Job sama dengan analis, maka salary dikali 1,1. Jika job sama dengan verb, maka salary dikali 1,11. Jika job sama dengan manager, maka salary dikali 1,2. Kita ganti dengan revisi gaji. Fungsi bersarang. Fungsi baris tunggal dapat di nested. Fungsi bersarang dievaluasi dari level terendah sampai level yang kurang rendah. Contoh, menampilkan data pegawai yang tidak memiliki manajer. Kolom yang ditampilkan adalah nama pegawai dan kolom manajer yang sudah dikonversi ke karakter dan diberi keterangan tidak punya manajer. Select name NVL to karakter MKL dengan tidak punya manager from EMP where MKR is null. Tidak memiliki manajer. Kita masuk pada latihan soal. Buat query untuk menampilkan tanggal hari ini dan beri judul tanggal. Select distinct sysdate from tab. From ini sini kita bisa bebas, from EMP, from departemen, terserah. Ini tanggal 12 Maret bulan 12. Tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan gaji setelah dinaikkan 15%. Select EMP number, name, sal dikalikan 1,15 from EMP. Nah, di sini hasilnya sebagai berikut. Lanjut. Tampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan tampilan tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja.
Format tanggalnya seperti berikut. Langsung select e-name, hire date, to char, next day, add months, hire date, Monday, FM day, kita ganti dengan nama review from EMP. Nah, hasilnya akan seperti lanjutkan. Untuk tiap pegawai, tampilkan nama pegawai dan jumlah bulan tersebut. Dalam kerja, lakukan pembulatan ke atas. Select e-name, month, between, sys date, hire date. Kita gunakan pembulatan ke atas, gunakan fungsi round. Simpan dengan nama bulan bekerja. From EMP. Nah, ini hasilnya. Buat query yang bisa menampilkan informasi dalam satu kolom. Seperti select nama pegawai. Kita menggunakan dengan tanda berikut. Gajinya salary sebulan, tapi ingin salary kali 3.
beri judul gaji impian. From EMP. Hasilnya akan seperti ini. Buat query untuk menampilkan nama dengan gaji dan gaji dengan format 15 karakter, panjangnya rata kiri, dan kolom yang kosong diisi dengan tanda dolar. Beli label gaji. Select name. Kita menggunakan fungsi L4. Salary 15 karakter, ganti dengan tanda, kita beri label gaji from EMP. Hasilnya akan seperti berikut. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang diawali dengan huruf besar. Select nickcap name. Beri dengan kolom nama, kemudian panjang nama pegawai, beri nama panjang untuk semua pegawai yang namanya diawali dengan J, A, atau M. From EMP where name in J A atau M. Oh, diawali. Berarti kita menggunakan like in menggunakan tanda persen. Hasilnya akan seperti berikut. Nah, lanjut. Buat query yang menampilkan nama, jumlah komisi, jika komisi sama dengan 0, ganti dengan tidak ada komisi. Select name komisi NVL tujar com tidak ada komisi. Tuliskan dengan komisi. Buat query yang menampilkan nama pegawai, jumlah gaji yang ditampilkan dengan simbol bintang, tiap satu bintang mewakili ratusan dolar. Select name L4
salary dibagi 100 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena pada awal kita sudah dikurangi oleh satu karakter spasi berikut, diganti dengan bintang. From EMP. Isinya seperti berikut. Lanjut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.